Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua nikmat iman, kesehatan, sehingga kita bisa mendengar kajian online ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita semua nikmat istiqomah di atas jalan kebenaran. Salat berangkatkan salam kita curahkan kepada Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau yang setia hingga ajal menjemput kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu hal yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar hidup kita menjadi bahagia, tenang, nyaman, aman. Siapa sih yang nggak mau yang namanya tenang, nyaman? Pasti pada mau semua. Oleh karena itu beliau mengajarkan doa kepada kita sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Fakuntu akhdumu Rasulullah SAW." Aku adalah orang yang membantu Rasulullah SAW. "Idza nazala fakuntu asma'uhu katsiran." Apabila Rasulullah SAW singgah di suatu tempat, aku sering mendengar Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqul, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa khawatir dan rasa sedih. Wal ajzi wal kasal, dari sifat lemah dan malas. Wal bukhli wal jubni, yaitu sifat kikir dan pengecut. Wa dala'iddain wa qahrir rijal, dan berlindung kepada Allah dari terlilit hutang maupun dikuasain oleh seseorang. Jadi Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau berkata dalam kitab Al-Fawaid, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar berlindung kepada Allah dari 8 hal, yang mana 2 perkara itu saling berkaitan atau berdekatan maknanya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar berlindung dari 8 hal. Apa itu diantaranya? Ini yang akan kita jelaskan secara singkat dan padat. Yang pertama dan yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham dan hazan. Ham itu adalah rasa khawatir, gelisah yang berkaitan dengan masa depan. Yang belum terjadi udah dipikirkan sama dia. Jadi dia merasa gelisah aja. Kalau nanti saya begini kayak mana? Nanti kalau anak saya 5, 6, 7 gimana? Itu udah dia dipikirkan ya masa depan itu ya. Padahal dia nggak ngerti ya gimana masa depan dia sendiri ataupun orang lain. Jadi rasa khawatir yang untuk masa depan ini perlu dihilangkan biar hidup kita menjadi tenang. Atau al-hazan, yaitu kesedihan, sedih yang kita dapatkan pada hari ini atau berkaitan dengan musibah yang kita dapat pada hari ini juga ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memang hidupnya tenang.
Kenapa? Karena wali-wali Allah, kata Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu mereka tidak bersedih hati, tidak perlu takut, ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin, nggak ada yang perlu disedihin, karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir seseorang. Dan kalau Allah sudah menetapkan, itu berarti ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita hanya berbuat yang baik dan menjadi orang yang terbaik. Kenapa tidak boleh khawatir, tidak boleh bersedih? Bukan berarti memang nggak boleh ya, tapi ya khawatir dan sedih yang berlebihan sampai keluar dari koridor syariat Islam. Karena memang di dalam ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, sifat sedih itu ya termasuk sifat-sifat yang lain. Sedih, ketawa, gembira, khawatir itu terkait dengan organ tubuh yang ada di tubuh kita, seperti ginjal, hati, paru-paru dan yang lainnya. Ternyata sedih itu terkait dengan pernapasan, ya, dengan paru-paru. Kita lihat aja lah, kalau ada orang yang sedihnya berlebihan, ya, akhirnya menimbulkan sesak napas, sehingga mungkin dia pingsan atau mungkin dia meninggal dunia. Maka sedih ini ya tidak boleh berlebihan. Begitu juga di dalam surah Yusuf, ya, bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam ketika beliau bersedih hati, ya, yang bernama Nabi Yusuf anak beliau, ya, nggak ketemu atau karena didolimin sama saudara-saudaranya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana kondisi Nabi Ya'qub alaihissalam. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf, dan Ya'qub alaihissalam berpaling dari mereka, itu anak-anaknya, seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan. Wa biyaddat ainahu minal huzni, sehingga membuat mata Nabi Yusuf alaihissalam itu dalam kondisi buta, yaitu putih semua, nggak nampak. Fahuwa kadhim, dan Nabi Ya'qub alaihissalam itu beliau menahan diri, menahan amarah dari anak-anaknya. Qalu tallahi taftau tazkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Karena beliau bersedih hati inilah sehingga membuat beliau ini ya merusak fisiknya, ya. Jadi psikologi itu bisa mengurangi nutrisi ataupun gizi yang ada di dalam tubuh. Sehingga para alim ulama kita, mereka mengatakan wal asafu syiddatul huzni ala ma fata. Asaf itu artinya kesedihan yang sangat mendalam. Kemudian wa biyadat aynahu minal huzn, dan sehingga membuat mata Nabi Ya'qub alaihissalam itu putih semua, ya, dalam keadaan kondisinya buta. Dan sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika mempertemukan Nabi Ya'qub alaihissalam dengan Nabi Yusuf, baru Allah Subhanahu wa taala memberikan penglihatan kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Intinya jangan terlalu lama bersedih hati. Memang ya di dalam ungkapan seorang ulama besar seperti Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, seorang ulama dari Andalusia ataupun Spanyol, beliau mengatakan sesungguhnya manusia ini mengarah kepada satu hal. Apa itu? Mengusir rasa takut yang ada di dalam jiwanya. Takut miskin, dia akhirnya bekerja. Takut bodoh, dia belajar. Takut dihinakan orang, diinjak-injak orang, dia cari kehormatan ataupun kemuliaan, jabatan atau pangkat. Sehingga apapun yang diperbuat oleh manusia untuk mengusir rasa takut yang ada dalam jiwanya tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah berganti dengan kebaikan kecuali dia kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita kembalikan, ya, prosesi sedih, khawatir itu ya sesuai koridor syariat Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi kita minta berlindung kepada Allah dari sifat rasa khawatir dan rasa sedih. Yang ketiga dan keempat, yaitu minal ajzi wal kasal. Ajz artinya lemah, kasal itu artinya malas. Lemah maksudnya gimana? Dia lemah, akalnya lemah dalam memahami sesuatu, lemah dalam memahami pelajaran, lemah dalam memahami agama Islam, tapi masih ada kemauan. Itu namanya ajz, lemah ininya, tapi masih ada kemauan. Sedangkan kasal, males, ininya masih mampu dia memahami pelajaran, menangkap ya ilmu-ilmu yang disampaikan oleh syekh, oleh ustadz, oleh kiai, tapi malasnya lebih banyak. Kenapa dia malas? Karena bisa jadi mungkin ya ketika sebelum tidur malas berdoa. Seharusnya ketika sebelum tidur tuh baca doa, Bismika Allahumma ahya wa amut. Selesai tidur baca doa lagi, Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kata Rasulullah, kalau dia baca doa, maka terlepas inhalat uqdah,
lepas ikatan setan yang ada di ubun-ubunnya. Kalau dia berwudu, ya, wa in tawaddo'a in halat uqdah, maka terlepas ikatan yang kedua. Fa in shalla, kalau dia salat 2 rakaat, maka terlepaslah ikatan yang ketiga. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka di pagi harinya dia akan menjadi orang-orang mukmin yang paling rajin dan jiwanya baik. Jadi kalau kita mau jadi orang yang rajin, terhindar dari sifat malas, selain berdoa adalah menerapkan apa-apa yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam kesehariannya, termasuk dalam membaca doa sebelum tidur dan bangun dari tidur, berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Tapi kalau tidak dia kerjakan hal tersebut, wa illa fa asbaha khabisan nafsi kaslanan. Nanti kalau dia nggak berbuat kayak gitu, dia akan menjadi orang mukmin yang jiwanya buruk dan malas, ya, malas. Hingga 2 hal ini kita minta sama Allah supaya terlindung dari 2 hal, yaitu ya sifat lemah dan malas. Kemudian yang kelima dan yang keenam, minal bukhli wal jubn, dari kikir dan pengecut. Kenapa? Karena orang yang kikir dia pasti menjadi orang-orang yang pengecut. Karena kalau dia menahan hartanya, ya dia jadi malas untuk berjuang di jalan Allah. Karena kalau dia berjuang di jalan Allah, aduh, nanti investasinya gimana ini? Nanti kerjaan saya gimana? Akhirnya jadi pengecut, banyak kali alasan. Makanya orang mukmin itu wasadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti imannya seseorang. Kalau mau jadi orang mukmin yang kuat, salah satunya banyak bersedekah. Agar apa? Kalau dia banyak bersedekah, kebalikannya akan menjadi orang-orang yang pemberani. Kalau dia kikir, nggak mau bersedekah, maka dia akan menjadi orang yang pengecut. Kemudian yang ke-7 dan 8, min dola'id dain wa qahri rijal, dari terlilit hutang dan dikuasain oleh seseorang. Kenapa? Karena orang yang terlilit hutang, dia akan sengsara di dunia dan di akhirat. Hidupnya nggak bahagia. Kemana-mana ketemu orang, aduh, ditagih hutangnya. Akhirnya apa? Dia nggak tenang hidupnya. Begitu juga dengan dikuasain oleh seseorang. Ya, karena orang kalau udah dililit hutang, dia akan menjadi budaknya orang-orang yang memberi hutang. Kalau dalam jiwa seseorang saja ini perlu dibuang jauh-jauh, apalagi mungkin dalam skala skupnya besar, yaitu negara. Kalau negara banyak hutang, pasti dia akan dijajah sama negara yang memberi hutang. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa orang mukmin itu tergantung pada hutangnya. Hatta yugdo anhu, sampai dia betul-betul membayar hutang tersebut. Sehingga pada hari kiamat nanti tidak ada lagi dinar dan dirham. Kalau orang yang berhutang gimana? Yugdo min hasanatihi, dia akan membayar dengan ya amal kebajikannya. Bukan hanya amal kebajikannya saja, tapi dia tertahan, nggak jadi masuk surga. Bayar dulu hutangnya. Ya, sehingga Rasulullah SAW juga beliau mengatakan yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain. Semua dosa orang-orang yang mati syahid akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hutang. Jadi pejuang yang berjuang di jalan Allah paling itu adalah amal yang tertinggi, puncak amalan dalam Islam ini, tapi dia tertahan. Kenapa? Karena ada hutangnya. Maka berhati-hatilah, orang yang berhutang ini nggak tenang hidupnya, banyak dosanya. Kenapa? Karena dia suka mengingkari janji. Hari ini mau bayar, besok janji, besok ditagih supaya akhirnya nggak bayar. Naudzubillah min dzalik. Makanya ketika kita sebelum salam, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa-dosa dan ya terlilit hutang. Ini luar biasa ya, sampai dalam sholat sekalipun Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya berlindung kepada Allah dari hutang piutang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 8 hal ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu terbebas dari a'udzubika minal hammi wal hazan, rasa khawatir, rasa sedih, kemudian rasa sifat lemah dan malas. Kemudian yang kelima enamnya tadi kikir dan pengecut. Yang 7-8 apa tadi? Yaitu terlilit hutang dan dikuasain oleh seseorang. Kalau dia sudah terbebas dari 8 hal ini, insya Allah hidup orang yang beriman akan tenang, nyaman, damai, ya nggak ada gangguan. Karena memang kita ingin hidupnya normal, kita ingin hidupnya itu aman, damai. Sehingga kalau kita sudah terbebas dari 8 hal ini, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang mukmin yang bawaannya tenang, sakinah, mawaddah, ya, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan doa ini kita sering menghafalnya, kita bisa menghafalnya, kemudian kita praktekkan dalam sehari-hari, baik sore hari, pagi hari, kapan aja ya boleh kita baca. Kita ulanginya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal bukhli wa minal ajzi wal kasal wa minal bukhli wal jubni
wa min dola'id dain wa qahrir rijal. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.